Kertajaya bertahta dengan segala kebesarannya di Kadiri, rakyat Tumapel sama seperti rakyat Jenggolo lainnya hanya bisa diam membisu. Para petani dan peladang terbiasa bertani dan berladang dalam kebisuan dan ketundukan serta ketaatan yang semu. Dalam kemurkaan hati mereka yang tersembunyi rapat dipagari oleh rasa takut dengan sumpah serapah, caci maki, serta segenap kutuk yang lantang terucap dalam hati mereka. Ketika Kertajaya bertahta, mereka menggarap tanah, ladang, sawah dan lahan garapan lain. Bagian kecil, bahkan sangat kecil dari hasil garapan mereka, boleh mereka nikmati sendiri. Namun hal ini hanya menambah keruwetan dan kemelaratan hidup mereka sendiri. Sementara itu, bagian terbesar dari hasil panen mereka harus diserahkan pada Kediri sebagai upeti bulu bekti pengisi lumbung-lumbung kerajaan Kadiri. Semuanya dilakukan sebagai pertanda pengakuan akan kekuasaan dan juga keserakan Sri Maharaja Kertajaya yang sesungguhnya sangat mereka benci dan mereka ingkari. Betapa sengsara dan menderitanya mereka yang terlahir jauh dari panggung kekuasaan, menjadi rakyat jelata yang hanya memperoleh remah-remah kecil dari hasil terperasnya keringat mereka. Sementara itu, Kertajaya berikut sanak kerabat dan sahabat dekatnya bisa menikmati sepuasnya isi lumbung negara di Kadiri. Mereka bebas meraup dan mengeruk isi lumbung negara untuk memuaskan hawa nafsu pribadi mereka. Mereka laksana hidup berbantal kelembutan mega-mega di langit, sementara rakyat kebanyakan terpuruk, tersuruk di kerak tanah. Tidak ada bedanya dengan sampah. Rakyat Tumapel sendiri pun hanya bisa terdiam, tidak berkutik lagi. Tidak hanya kaum pria, Sudra dan Waisa, kaum Brahmana pun juga sama-sama terdiam, tidak berkutik dan tidak bertindak ketika mendapati ketidakbenaran itu. Semuanya seolah ingin lebih lama dapat menghirup udara segar di Marcabada dan sebisa mungkin menghindari kepala mereka terpisah dari badan mereka. Mereka hanya mengingat kematian yang disediakan Kertajaya bagi siapapun yang berani menentangnya. Sri Kertajaya tidak gentar dengan status tinggi kaum Brahmana. Ia adalah penguasa atas segenap manusia di atas bumi Kediri. Kaum Brahmana mengunci mulut mereka rapat-rapat dan baru membuka kemurkaan hati setelah bertemu dengan sesamanya. Mereka hanya bisa saling menumpahkan kesal dan melepaskan kutukan serta hujatan atas kekuasaan mutlak di Kediri itu, yaitu kekuasaan Sri Kertajaya yang tengah berpegang pada makna kekuasaan yang sesungguhnya dan bukan menyapa serta meramai hati para kaulo kecil. Hidup berfoya-foya menghambur-hamburkan lumbung-lumbung negara untuk kenikmatan pribadi mereka, serta kecongkakan perilaku Kertajaya si Danang Gendis itu tidak hanya kepada Kediri dengan kekuasaan mutlak Kertajaya semata. Sumpah serapah, kutuk dan hujatan para Brahmana Tumapel juga tertuju pada Sri Maharaja Airlangga, sosok awal yang mereka nilai tidak lagi menjadikan Yang Wisnu sebagai puncak sesembahan mereka. Hujan kutukan dan sumpah serapah para Brahmana itu sepertinya hanya turun untuk meluberi kali berantas yang langsung deras menderu menuju Laut Jawa tanpa sempat membumi di tanah Tumapel. Mereka yang muak dan berani, meskipun hanya kecil jumlahnya, kemudian bergabung dengan segelintir orang yang mempunyai kepedulian pada kesengsaraan dan nasib yang sama. Gelintir-gelintir kecil itu kemudian bersatu untuk mencoba memperbaiki keadaan dengan menentang bahaya yang besar. Mereka mencoba melawan kemutlakan kekuasaan Dandang Gendis yang pasti akan berusaha membasmi mereka hingga pada akar-akarnya. Tidak itu saja, mereka yang jahat, yang tidak lagi menghiraukan dharma, turut berpesta pora mengail di air yang teramat keruh.
Mereka mencoba merampas sisa-sisa remah yang masih dimiliki oleh rakyat jelata yang juga tidak luput dari incaran para prajurit Kediri. Mereka merampas paksa sisa-sisa yang dimiliki kawula kecil yang sesungguhnya hanya pantas untuk makanan hewan. Perampasan, perampokan, dan pencurian merebak. Perkosaan pun juga turut menanjak jumlahnya. Pemberontakan dalam skala kecil serta kejahatan kemudian bergejolak di mana-mana. Gejolak-gejolak itu kemudian tumbuh subur melebihi laju kecepatan tumbuhnya cendawan di puncak musim penghujan. Marca pada kini seolah bergabung menangis pilu saat melihat carut maut dan centang perenang di wilayah yang luas yang dulu pernah menjadi wilayah Jenggolo. Sementara itu, di Istana Kediri, Sri Maharaja Kertajaya terdiam bermuka tegang. Wajahnya keruh, tegas menyiratkan sebuah kemurkaan. Singgasana empuk yang didudukinya serasa bercucuk-cucuk duri. Dari pasukan telik sandi yang amat banyak disebarkannya, ia kemudian mendapat laporan bahwa ada gerakan-gerakan yang mencoba menggoyang kekuasaannya. Ada orang-orang, khususnya di wilayah bekas Jenggolo, yang mulai menebar ketidaksenangan padanya dan coba mengerukan suasana dengan kejahatan dan perbuatan asusila lainnya. Saat mengetahui semua itu, wajah Kertajaya nampak semakin keruh, hatinya gemas bukan buatan. Para perwira Kediri yang menghadap dengan duduk bersila kini semakin menunduk menekuni lantai dengan benak yang dipenuhi oleh berbagai pikiran. Sulit memang menebak isi benak dari sang Baginda ketika itu. Bahkan Empu Tanakung pun hanya bisa terdiam. Suasana di balirung Istana Kediri kini menjadi sunyi dan senyap. Mendadak Sri Kertajaya berujar dan mengagetkan siapapun yang kini menghadapnya. Apakah Kertajaya telah dianggap lagi tidak pantas untuk duduk di atas dampar singgasana ini? Semua yang berada di balirung Istana Kediri itu tidak paham kemana arah pertanyaan Kertajaya itu mengalir. Tidak juga jelas kepada siapa pertanyaan itu kemudian tertuju. Semua yang mendengar kini semakin terdiam, dibalut rasa bingung dan was-was. Mereka hanya bisa menanti sang Gajah Jaya itu mengungkapkan makna pertanyaannya sendiri. Sorot mata Kertajaya kemudian tertuju ke arah Empu Tanakung. Benarkah kenyataan itu? Benarkah? Aku tidak pantas lagi menyangga Garuda Muka itu di atas bahuku ini. Tidak ada yang berpendapat seperti itu, Baginda. Tidak ada kaulo di wilayah kekuasaan Baginda yang berpendapat seperti itu. Baginda adalah penguasa sah atas tahta Kediri. Singgasana itu adalah tempat duduk yang sah bagi yang mulia. Hanya Paduka yang mulia saja yang pantas mendudukinya. Hanya bahu yang mulia saja yang pantas menyangga Garuda Muka. Empu Tanakung kini menjawab dengan suara yang lirih. Kertajaya serasa tidak puas ketika mendengar jawaban Empu Tanakung, Pandito Agung dari Kediri yang dulu telah memberikan restunya sewaktu Kertajaya diangkat menjadi raja. Sorot mata sang raja kemudian tertuju pada Mahesa Walungan, Senopati Perang Agung Kadiri yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Walungan, benarkah apa ucapan dari Empu Tanakung itu? Ampun beribu ampun Kanda. Sungguh benar ucapan dari Empu Tanakung. Tidak ada seorang pun di wilayah kekuasaan Kakanda yang menyaksikan kekuasaan Kakanda. Bahkan terlintas dalam pikiran mereka pun tidak. Semuanya tunduk patuh di bawah kekuasaan Kakanda, sepenuhnya mendukung kekuasaan Kakanda. Semuanya, Mahesa Walungan kini agak tersentak mendengar sergahan dari Kertajaya. Ia kemudian dengan cepat menugasnya. Benar Kanda,
semuanya. Paleman, belum lagi tuntas Mahesa Walungan berkata, Sri Kertajaya telah kembali memotongnya. Kali ini ia berdiri dengan tangan kiri yang berkaca di pinggang dan mata elangnya kini menajam ke arah Gubar Paleman, panglima perang dari Kediri. Apakah kau juga berpendapat seperti Walungan, bahwa semua Kawula Kediri tunduk dan patuh padaku? Mohon ampun beribu ampun Gusti. Apa yang diucapkan oleh Emputan Agung dan juga Senopati Agung Mahesa Walungan memang benar. Segenap Kawula Kediri mengaturkan sembah dan bakti hanya untuk Gusti Prabu. Jadi kemana saja bola mata kalian selama ini menatap? Suara Kertajaya kini tinggi menghentak, wajahnya memerah, kedua bola matanya membesar, kemarahannya kini mendadak menyeruak. Dengan tajam kemudian ditatapnya Gubar Paleman, Mahesa Walungan, dan juga para perwira Kediri lainnya. Tertutup abu tebal muntahan Gunung Kelutkah pandangan kalian yang tidak menyadari kondisi nyata dari rakyat Kediri saat ini? Mahesa Walungan, Gubar Paleman, dan segenap perwira Kediri kini kembali terdiam. Mereka kembali menekurkan pandangan ke arah lantai. Upaya Mahesa Walungan dan Gubar Paleman untuk meredakan kemarahan Sri Kertajaya kini malah menjadi bumerang bagi mereka. Tidak juga Sri Kertajaya terhibur oleh ucapan mereka, namun kemarahannya kini justru semakin mengemuka. Itu gunanya Dewata Agung menakdirkan kalian menjadi para prajurit pengabdi kejayaan Kediri. Kalian digaji tinggi, mendapatkan kedudukan tinggi di Kediri. Semua itu untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Kediri, mengabdi pada Kediri, meluaskan kejayaan, keagungan dan kebesaran Kediri, hingga segenap sembah dan bakti hanya tertuju pada Kediri. Sri Kertajaya sejenak menghela nafas panjang, kemudian dua tangannya terkacak di pinggangnya. Segenap perwira Kediri kini tetap terdiam menunjuk kelanjutan ucapan dari Kertajaya. Namun bagaimana kalian mampu untuk mengemban tugas meluaskan kejayaan, keagungan dan kebesaran Kediri jika pergolakan di dalam negeri pun tidak kalian ketahui? Di mana kebejusan kalian? Amat tinggi Kediri membeli kalian penghargaan, bayaran dan kedudukan yang melangit. Sementara kalian membayarnya dengan ketidakbejusan dan ketololan. Semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Pandangan tajam Kertajaya kini menyapu semua yang hadir di sana kecuali Emputan Agung. Tumapel sedang bergolak, namun mata kalian kini telah buta, tertutup abu muntahan Gunung Kelut. Tumapel bergejolak, tapi telinga kalian tuli, tersumpal lahar panas, hingga tidak juga mendengarnya. Mohon ampun beribu ampun Kanda Prabu. Jika Kanda Prabu mengizinkan, saya sendiri yang akan menumpas pergolakan di Tumapel itu, Kanda. Mahesa Walungan kini berkata dengan pelan. Mohon ampun Gusti. Tidak perlu kiranya Senopati Agung Mahesa Walungan yang harus turun tangan. Cukup hamba saja. Hamba sanggup dan pasti bisa untuk melakukannya. Kepala hamba yang hina ini yang akan menjadi taruhannya. Hamba hanya memohon restu dari Gusti Prabu untuk menghancur leburkan pergolakan di Tumapel itu, sahut Gubar Paleman yang turut memberanikan diri. Kertajaya nampak kini tidak terusik dengan pernyataan kesanggupan dari Mahesa Walungan maupun Gubar Paleman. Bibirnya kini malah mencibir dengan kedua tangan tetap bertolak di pinggangnya yang membuat Mahesa Walungan dan Gubar Paleman menjadi kikuk dan salah tingkah. Suasana di balirung istana Kediri kini kembali menjadi hening. Aryo Pulung,
seorang lelaki tampan berotot kekar yang tengah duduk bersila di hadapan Kertajaya kini agak tersentak, namun segera menugas dengan iringan sembahnya. "Hamba Gusti." "Aryo Pulung, aku kira engkau tidak cukup bebal untuk bisa memahami apa yang tengah kita perbincangkan kali ini." "Hamba memahaminya, Gusti." "Segera engkau menuju Tumapel." Titah Kertajaya itu secara tiba-tiba ia menolak kesanggupan Mahesa Walungan dan juga Gubar Baleman. Titahnya kemudian tertuju pada Aryo Pulung, perwira Kediri unggulannya. "Bawa prajurit-prajurit pilihan Kediri bersamamu." "Sendika dawuh Gusti." "Aryo Pulung, aku titahkan, tegakkan kewibawaan Kediri dimanapun kedua kakimu berdiri. Tumpas habis mereka yang berani untuk mencoba memberontak. Tumpas mereka hingga ke akar-akarnya yang mencoba mengusik keutuhan Kediri. Tumpas habis pula mereka yang berani menebarkan perilaku kejahatannya di atas bumi Kediri." "Hamba Gusti, hamba akan melaksanakan segenap titah dari Gusti Prabu." "Bumi Kediri adalah bumi hukum, bumi yang tidak pantas dihuni oleh para penjahat dan pembangkang. Tidak bisa ditawar-tawar lagi kepastian itu," ucap Kertajaya. "Aryo Pulung, bersihkan pembangkangan serta kejahatan dari bumi Kediri. Tegakkan hukum di Tumapel sana." Lelaki gagah dengan pandangan mata yang mewakili kepuasan elang itu kini kembali mengaturkan sembahnya. "Sendika dawuh Gusti, hamba siap melaksanakan titah dari Gusti Prabu." "Tunjukkan pada semua orang yang telah sampai padanya akan kebesaran, keagungan dan kejayaan Kediri, bahwa tidak ada gerakan pembangkangan selama Kediri kukuh dalam genggamanku. Tidak ada pemberontakan nyata atau tersembunyi selama bahuku menyandang Garuda Muka." Ucapan penuh kegemasan Sri Kertajaya. Tangan kanannya lalu mengepal agak bergetar, pertanda kemurkaan masih kuat menyelimuti hatinya. Pandangan mata sang raja kemudian menatap ke kejauhan ke arah sang matahari terbit. "Hanya kematian saja yang pantas bagi mereka yang membangkang dan memberontak pada kekuasaanku." Aryo Pulung kini kembali mantap berujar. "Hamba siap melaksanakan titah itu Gusti." "Dengan izin dan restuku Aryo Pulung, segeralah engkau berangkat. Dengan izin dan restuku, jangan biarkan benih-benih pemberontakan itu menjadi bertunas. Jangan biarkan sosok-sosok pembangkang itu tetap bernapas lega. Tumpas! Tumpas habis! Tumpas habis semuanya Aryo Pulung. Tunjukkan kewibawaan dan kekuatan Kediri." "Sendika dawuh Gusti." "Aryo Pulung, jangan engkau pulang ke Kediri sebelum Tumapel menjadi aman. Sebelum semua sembah, ketaklukan dan upeti bulu bekti Tumapel lancar mengalir ke Kediri. Di pundakmu, tanggung jawab semua itu. Kepalamu menjadi taruhannya. Semoga saja kau tidak terlalu bebal untuk bisa memahami tugas yang maha penting ini." "Hamba Gusti." Aryo Pulung, lelaki gagah berwajah tampan bermata elang buas yang tiada pernah sekalipun kalah di medan peperangan itu, kemudian kembali menyembah. Perlahan ia kemudian beringsut pergi diringi tatapan tajam dari Sri Kertajaya. Ia meninggalkan balerung istana dengan langkah yang tegap. Dua orang prajurit jaga mengentakkan ujung bawah tombak mereka seraya membubuhkan badan ketika Aryo Pulung melewatinya. Dengan langkah yang tetap gagah dan lebar, Aryo Pulung kemudian menuju ke atas kuda tunggangannya yang dijaga oleh dua prajurit bawahannya. Tangannya lalu sigap meraih tali kekang kuda dan dengan gerak ringan ia segera menaiki punggung kuda kesayangannya itu. Segera kemudian ia mulai memacu. Kebo Ijo, perwira Kediri yang menjadi tangan kanan dari Aryo Pulung, kemudian juga memacu kudanya untuk mengikuti. Berkuda ia di sisi kanan agak ke belakang dari Aryo Pulung. 10 prajurit berkuda bersenjata lengkap di belakang mereka turut pula bergegas mengiringi dan disusul beberapa puluh prajurit Kediri bersenjata lainnya. Mereka tergabung dalam
dalam satu pimpinan pasukan Aryo Pulung. Semua kemudian bergerak cepat, seakan tidak sabar lagi melabrak segala yang telah membuat kemarahan Kertajaya itu menjadi menguat. Dalam pemerintahannya, Sri Kertajaya juga dikenal dengan julukan Dandang Gendis. Sri Kertajaya juga dikenal sebagai seorang yang ahli siasat dan ahli strategi. Pengiriman Aryo Pulung ke Tumapel adalah salah satu bukti dari kepiawaian siasatnya itu. Sekalipun pemberontakan dan pembangkangan itu masih terbilang sangat kecil, masih berwujud benih dan tunas, namun itu terjadi di wilayah Tumapel, wilayah utama di bekas reruntuhan Jenggolo, wilayah tempat bertahtanya leluhur Kertajaya dulu, yaitu Mapanji Karasakan yang menghantam langsung kekuasaan Sri Samarawijaya leluhurnya. Pergolakan di Tumapel itu pasti akan sangat cepat membesar melebihi kecepatan ilalang kering yang terbakar api. Tumapel akan menjadi perintis yang akan menggerakkan berbagai wilayah di bekas Jenggolo lainnya untuk mencoba meruntuhkan kekuasaan Kertajaya. Oleh sebab itu, Sri Kertajaya perlu segera membasmi hingga ke akar-akarnya, hingga benih dan tunasnya itu menjadi tumpas. Dalam hal ini, siasat Kertajaya dimainkan. Aryo Pulunglah sosok yang dianggap tepat, bukan Mahesa Walungan ataupun juga Gubar Baleman. Selama Aryo Pulung mengemban tugas-tugasnya, ia telah menunjukkan kesetiaan kepadanya, selalu mampu menuntaskan tugas yang dibebankan dan tidak pernah mengecewakannya. Kedikdayaan Aryo Pulung juga tidak diragukan lagi. Meskipun dikenal sakti dan gagah, Aryo Pulung juga dikenal tidak terlalu pintar. Sri Kertajaya kerap menyindirnya dengan sebutan bebal. Namun kebebalan Aryo Pulung itu yang membuat rasa suka Kertajaya jatuh kepadanya. Sri Kertajaya memang menghendaki orang-orangnya setia, penurut, dikdaya, dan tidak terlalu pintar. Sri Kertajaya beranggapan kepintaran bisa jadi hanya akan mendatangkan kesulitan dan bahaya bagi dirinya sendiri dan juga kekuasaannya. Semua syarat-syarat itu melekat pada Aryo Pulung. Namun demikian, ada satu perilaku dari Aryo Pulung yang sangat tidak disukai oleh Kertajaya. Ketampanan dan kegagahan Aryo Pulung yang digunakan secara rakus untuk kemudian menjerat wanita-wanita ke dalam pelukannya. Sri Kertajaya sesungguhnya tidak ambil peduli jika para wanita itu jatuh ke dalam pelukan Aryo Pulung, asalkan jangan istrinya, jangan prameswarinya. Beberapa kali ia memergoki lirikan mata rakus Aryo Pulung pada prameswarinya. Jelas Sri Kertajaya menangkap isyarat bahwa Aryo Pulung tertarik pada kecantikan dari permaisurinya. Hal itulah yang dianggap dosa Aryo Pulung terhadap Kertajaya. Maka agar lirikan itu tidak berbuah pengkhianatan dan juga peninggaman cinta istrinya pada dirinya di kemudian hari, ia perlu mengirim Aryo Pulung ke Tumapel, pusat dari segala keruwetan dalam wilayah pemerintahannya. Dengan cara itu, Sri Kertajaya bisa lebih menilai kesetiaan dari Aryo Pulung pada Kediri, pada titahnya, dan menghindarkan prameswarinya terpesona dengan prajurit gagah unggulannya itu. Aryo Pulung sendiri pun cukup memahami bahwa pengirimannya ke Tumapel itu adalah usaha penjauhan dirinya dengan prameswari Kediri yang kejelitaannya laksana menyaingi bidadari. Untuk sementara itu, ia tidak terlalu peduli. Ia ingin segera menuntaskan tugas yang diembannya dan segera kembali ke Kediri, serta berharap Dandang Gendis itu segera mati hingga ia bisa merekus sang permaisuri ke dalam pelukannya. Meskipun sampai saat ini pun ia belum mengetahui bagaimana caranya. Sementara itu, dalam mengemban titah dari Sri Kertajaya, Aryo Pulung segera mengumpulkan dan memilih sendiri prajurit-prajurit Kediri yang hendak dipimpinnya untuk berangkat ke Tumapel. Semuanya terdiri dari orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang tidak pernah menolak perintahnya. Kebo Ijo, orang yang sangat dipercayainya, tentu saja menduduki urutan pertama dalam kelompok pasukan itu. Perbekalan dan persenjataan yang jumlahnya lebih banyak pun kini kemudian disiagakan. Kuda-kuda terbaik yang dimiliki oleh Keraton Kediri segera dikeluarkan dari istal-istalnya. Tanpa menunggu sangkala bergulir lebih lama, melesatlah
pasukan pimpinan Aryo Pulung itu berderap menuju arah sang matahari terbit. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan berkuda pimpinan Aryo Pulung itu kemudian menyapu dahsyat laksana air bah di tanah Tumapel. Mereka menerjang sosok-sosok pembangkang pada kekuasaan Sri Kertajaya dan Kediri. Mereka menghantam benih-benih pemberontakan hingga urung kemudian bertunas. Dimanapun terdengar kabar adanya pembangkangan pada kekuasaan Sri Maharaja Kertajaya di wilayah Tumapel, kesanalah pula pasukan pimpinan Aryo Pulung itu kemudian bergerak. Mereka bergerak cepat dengan senjata yang terhunus dan siap ditebaskan. Tidak hanya pemberontakan, berbagai bentuk kejahatan pun kini ditumpas oleh pasukan Kediri pimpinan dari Aryo Pulung itu. Tidak berapa lama kemudian, pasukan berkuda itu telah mampu mengamankan situasi sekaligus menimbulkan kengerian pada rakyat Tumapel. Aryo Pulung dan anggota pasukannya itu ternyata tidak hanya menghantam orang-orang yang terlibat dalam usaha meruntuhkan kewibawaan dari Sri Maharaja Kertajaya, namun mereka juga menyerang orang-orang yang dicurigai terlibat di dalamnya. Makna dicurigai memang terlalu luas untuk dibatasi dan terlalu lebar untuk dipagari. Ia bisa menjadi alat ampuh untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai oleh orang lain dengan meminjam tangan pasukan pimpinan Aryo Pulung itu. Maka tidak sedikit orang yang akhirnya termakan oleh fitnah itu. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasukan dari Aryo Pulung. Kekejaman Aryo Pulung dan pasukannya kini telah benar-benar membuat bulu kuduk warga Tumapel berdiri. Mereka seakan tidak mengenal kata ampun. Hanya ada satu kata bagi para pemberontak maupun mereka yang dicurigai memberontak seperti yang telah dititahkan oleh Kertajaya, yaitu mati. Jika tidak mati berkalang tanah dalam perlawanannya, maka kepala mereka pasti akan dipenggal di pinggiran kali Brantas jika kemudian mereka memilih untuk menyerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pasukan itu ternyata tidak hanya menumpas para pemberontak dan para pelaku kejahatan di wilayah Tumapel, namun terlibat pula dalam kejahatan itu sendiri. Harta benda yang dimiliki para pemberontak mereka rampas, begitu pula dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang dicurigai terlibat di dalamnya. Kondisi Tumapel kini menjadi runyam. Remah-remah kecil yang tinggal dimiliki oleh rakyat Tumapel setelah diperas habis untuk mengisi lumbung-lumbung istana Kediri, kemudian diambil paksa pula oleh para pasukan berkuda itu. Tidak hanya mengambil harta yang tersisa, mereka juga mengambil anak-anak gadis dan para pemuda. Anak-anak gadis itu mereka jadikan pemuas nafsu mereka. Yang tercantik dan termolek hanya boleh dinikmati oleh Aryo Pulung. Sementara para pemuda mereka jadikan anggota pasukan berkuda mereka. Meskipun pada awalnya diculik, namun para pemuda itu akhirnya menikmati kesenangan menjadi bagian pasukan dari Aryo Pulung. Mereka bisa bebas merampas harta dan menikmati wanita rampasan, dan malah gadis-gadis cantik yang semula diculik untuk dinikmati Aryo Pulung itu merasa duka yang tidak terkira. Pada akhirnya berubah menjadi senang setelah mengetahui kehebatan Aryo Pulung di atas ranjang. Aryo Pulung yang tampan meskipun mempunyai pandangan mata yang kejam, tidak hanya piawai memainkan pedang di medan, namun juga pula jago memuaskan para wanita. Kekuatan pasukan Aryo Pulung kini semakin bertambah. Dengan leluasa mereka lalu membangun basis pertahanan mereka di Kutaraja, kota terbesar di wilayah Tumapel. Gedung pertahanan di Kutaraja itu dibangun kuat dan indah menyerupai istana kerajaan Kertajaya. Di atas tanah Tumapel yang berdarah, Aryo Pulung bertahta laksana Raja Muda Kediri. Sungguh, Aryo Pulung telah menemukan perannya yang berarti di Tumapel bila dibandingkan ketika masih menjadi prajurit andalan Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya jelas mengetahui sepak terjang dari Aryo Pulung di Tumapel, namun ia tidak terlalu mengambil peduli dengannya. Baginya yang terpenting adalah langgengnya kekuasaan yang digenggamnya, dan tidak ada orang-orang yang berani untuk mencoba meruntuhkannya. Upeti kini harus tetap deras mengalir mengisi lumbung-lumbung istana Kediri. Di balik itu semua,
Kertajaya kini juga merasa perlu untuk memberikan penghargaan untuk Aryo Pulung, punggawa andalan dari Kediri. Di hadapan seluruh petinggi dan perwira kerajaan Kediri, Sri Maharaja Kertajaya kemudian mengangkat Aryo Pulung menjadi Aku Utumapel dan kemudian diberi gelar sebagai Tunggul Ametung atau Gada Penghancur yang Tangguh.